Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah masuk tanggal baru, bulan baru, tahun baru, tanggal 1 Januari 2026. Itu artinya umur kita bertambah 1 tahun. Hakikatnya umur kita berkurang 1 tahun. Semakin lama kita di dunia, semakin dekat dengan kematian. Karena kematian itu memang sudah dibatasi oleh Allah. Nanti kita matinya tahun berapa, bulan berapa, jam berapa, menit ke berapa, di mana, kenapa mati, sudah ada semua. Nah, ini juga kita mengacu kepada firman Allah dalam Quran itu terkait dengan masalah perintah infak, kemudian mereka mengabaikan perintah infak itu lalu menyesal, minta dihidupkan kembali supaya bisa beramal, bisa bersedekah dan menjadi orang soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati, lalu setelah mati menyesal. Dia mengatakan, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa'asaddaqa aku minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini sudah jelas bahwa Allah sudah, kalau sudah ditetapkan kematian hari itu pasti terjadi. Oleh karena itu hal yang penting bagi kita sebenarnya adalah evaluasi diri kita itu sejauh mana amalan kita selama ini yang kita kerjakan, apakah cocok gitu atau perlu ada perubahan dan lain sebagainya, perlu dievaluasi. Nah, perintah evaluasi ini juga ada, tapi tidak mesti diterapkan untuk tahun baru ya. Setiap saat. Allah berfirman dalam Quran begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah pribadi-pribadi ini memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Fattakullah, dan takwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini perintah Allah untuk evaluasi, memperhatikan amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini untuk persiapan hari esok itu kayak apa. Nah, makanya yang paling penting tahun baru itu sebenarnya evaluasi amalan-amalan kita untuk diperbaiki dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu sebagai pengantar kita, karena pada hari ini materi yang sebagaimana kami sampaikan adalah tafsir Quran. Tafsir Quran, saya pada hari ini akan menyampaikan surat 8 surat Al-Anfal ayat 5 sampai 7. Nah, sebelumnya kami sampaikan dari beberapa pertemuan yang lalu dapat kami informasikan tentang kondisi orang beriman itu kayak apa.
Antara lain adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Ini ayat-ayat sebelumnya ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Yang nomor 3, hanya kepada Allah Tuhanlah mereka bertawakal. Sikap tawakal ini penting ya. Kalau kita nggak memiliki sifat tawakal, nggak pernah tenang. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah setelah kita berusaha itu. Makanya ketika Rasulullah itu melihat ada unta dilepas, karena dia bilang nek hilang itu memang takdir. Tapi ternyata yang seperti itu salah. Rasulullah mengatakan unta itu tak lain ono dhisik baru tawakal. Artinya berusaha untuk menyelamatkan, kemudian nasibnya kita serahkan kepada Allah, itu baru tawakal. Nah itu yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian nomor 5 adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Ini wong iman ya mesti sholat. Kalau ngaku iman gak sholat ya dipertanyakan. Kalau gak sholat berarti malas sholatnya, itu masuk kategori sifat-sifat kemunafikan. Nomor 5, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Gemar infak. Karena infak itu sendiri luar biasa dahsyatnya. Kalau orang itu melaksanakan infak, itu bisa menahan bala. Rasulullah mengatakan as-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Kalau kita itu kodoknya akan mendapatkan bala itu karena gemar bersedekah tertahan, nggak jadi itu. Ini dasarnya sedekah. Kemudian yang nomor 6 adalah orang-orang beriman dengan sebenar. Itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Kata Allah dalam Quran surat 8 ayat 4 itu mengatakan gini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Ini konsep atau apa namanya? Ciri-ciri keimanan ketakwaan itu seperti itu, karena Allah katakan itu loh orang yang beriman sebenarnya. Lahum, bagi mereka itu darajatun, akan mendapatkan beberapa derajat ketinggian ya. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan akan mendapatkan pengampunan, warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Nah, ini kurang lebih yang beberapa pertemuan kita ringkas di situ.